Dahulu, pemerintah Arab Saudi pernah berencana menghancurkan makam Nabi Muhammad SAW. Pusaran Rasulullah itu terletak di dalam masjid paling suci kedua setelah Masjidil Haram di kota Makkah. Penggusuran dan penghancuran makam Nabi itu bertujuan untuk memperluas Masjid Nabawi. Sebenarnya, pembangunan masjid itu memang diperlukan. Tetapi, rencana pemerintah Arab Saudi itu sungguh mencemaskan sebab perluasan bakal dilakukan di sebelah barat, yaitu di tempat makam Rasulullah bersama dua sahabatnya, yaitu Abu Bakar As-Siddiq dan Umar bin Khattab. Rencana ini dinilai bakal membuat banyak pihak murka dan umat Islam bakal bergejolak. Isu tentang akan dibongkarnya makam Rasulullah ini bukanlah hal yang baru. Sejak puluhan tahun silam, isu ini terus menjadi momok bagi umat Islam. Pada tahun 1924 sampai 1925 Masehi, Arab Saudi dipimpin oleh Ibnu Saud, yaitu Raja Najd yang beraliran Wahabi. Aliran ini sangat dominan di Tanah Haram, sehingga aliran lain tidak diberi ruang dan gerak untuk mengerjakan mazhabnya. Semasa kepemimpinan Ibnu Saud, terjadi eksodus besar-besaran ulama dari seluruh dunia. Mereka kembali ke negara masing-masing termasuk para pelajar Indonesia yang sedang mencari ilmu di Arab Saudi. Dahulu, aliran Wahabi yang terkenal Puritan berupaya menjaga kemurnian agama dari kemusyrikan dan bid'ah. Maka, beberapa tempat bersejarah seperti rumah Nabi Muhammad SAW dan sahabat, termasuk makam Nabi Muhammad pun hendak dibongkar. Kemudian, umat Islam Indonesia yang berhaluan Ahlussunnah wal Jamaah merasa sangat prihatin dan kemudian mengirimkan utusan menemui Raja Ibnu Saud. Utusan inilah yang kemudian disebut dengan Komite Hijaz. Komite Hijaz ini merupakan sebuah kepanitiaan kecil yang dipimpin oleh Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah. Setelah berdiri, Komite Hijaz lantas menemui Raja Ibnu Saud di Hijaz, Saudi Arabia, untuk menyampaikan beberapa permohonan, seperti meminta ke pemerintah Hijaz memberikan kebebasan kepada umat Islam di Arab untuk melakukan ibadah sesuai dengan mazhab yang mereka anut. Karena untuk mengirim utusan ini diperlukan adanya organisasi yang formal, maka didirikanlah organisasi Nahdlatul Ulama pada tanggal 31 Januari tahun 1926 Masehi, yang secara formal mengirimkan delegasi ke Hijaz untuk menemui Raja Ibnu Saud. Adapun 5 permohonan yang disampaikan oleh Komite Hijaz adalah: yang pertama, memohon diberlakukan kemerdekaan bermazhab di negeri Hijaz pada salah satu dari mazhab 4, yakni Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hanbali. Atas dasar kemerdekaan bermazhab tersebut, hendaknya dilakukan giliran antara imam-imam sholat Jumat di Masjidil Haram dan hendaknya tidak dilarang pula masuknya kitab-kitab yang berdasarkan mazhab tersebut di bidang tasawuf, akidah, maupun fikih ke dalam negeri Hijaz, seperti karangan Imam Ghazali, Imam Sanusi, dan lain-lainnya yang sudah terkenal kebenarannya. Kedua, memohon untuk tetap diramaikan tempat-tempat bersejarah yang terkenal sebab tempat-tempat tersebut diwakafkan untuk masjid seperti tempat kelahiran Siti Fatimah dan bangunan Khaizuran dan lain-lainnya. Ketiga, memohon agar disebarluaskan ke seluruh dunia, setiap tahun sebelum datangnya musim haji mengenai tarif ketentuan biaya yang harus diserahkan oleh jamaah haji kepada syaikh dan mutawif dari mulai Jeddah sampai pulang lagi ke Jeddah. Dengan demikian, orang yang akan menunaikan ibadah haji dapat menyediakan perbekalan yang cukup buat pulang perginya dan agar supaya mereka tidak dimintai lagi lebih dari ketentuan pemerintah. Keempat, memohon agar semua hukum yang berlaku di negeri Hijaz, ditulis dalam bentuk undang-undang agar tidak terjadi pelanggaran terhadap undang-undang tersebut. Kelima, Jamiah Nahdlatul memohon balasan surat dari Yang Mulia, yang menjelaskan bahwa kedua orang delegasinya benar-benar menyampaikan surat mandatnya dan permohonan-permohonan kepada Yang Mulia dan hendaknya surat balasan tersebut diserahkan kepada kedua delegasi tersebut. Dari pemaparan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa Komite Hijaz yang merupakan respons terhadap perkembangan dunia internasional ini menjadi faktor terpenting didirikannya organisasi. Berkat kegigihan para kiai yang tergabung dalam Komite Hijaz, aspirasi dari umat Islam Indonesia yang berhaluan Ahlussunnah wal Jamaah lalu diterima oleh Raja Ibnu Saud. Akhirnya, makam Nabi Muhammad yang akan dibongkar pun tidak jadi dihancurkan. Begitulah hebatnya ulama-ulama Indonesia zaman dahulu. Kita harus bangga, karena perjuangan ulama Indonesia di masa lalu telah berjasa mempertahankan makam Nabi Muhammad SAW dari penggusuran.